waktu melaporkan itu tepat sekali. Tetapi ketika mencabut itu, karena itu pasal yang dikenakan kan pasal 44 ayat 1, itu bukan delik aduan, tapi itu delik umum. Waktu melaporkan itu tepat sekali. Tetapi ketika mencabut itu, karena itu pasal yang dikenakan kan pasal 44 ayat 1, itu bukan delik aduan, tapi itu delik umum, delik biasa. Maka itu harus diteruskan. Ya toh? Supaya apa? Supaya ada penegakan hukum dan jelas bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan Lesti itu juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lain, supaya semua berani speak up terhadap itu. Itu loh yang saya salutkan. Tapi ketika itu dicabut dengan alasan anak, saya langsung menyimpulkan ada manipulasi di situ, ada eksploitasi di situ, dan ada kebohongan publik. Itu harus tegas saya katakan, gitu kan. Lalu kemudian yang ketiga, saya sangat sayangkan itu langsung pulang ke rumah. Seharusnya dia diterapi dulu, karena dia laporan kan, dilaporkan melakukan kekerasan. Siapa yang bisa menjamin tidak lagi melakukan kekerasan dan selingkuh? Siapa yang menjamin itu? Seharusnya dia diterapi dulu dan dijamin oleh psikolog atau expert yang menilai, bisa menyimpulkan bahwa itu sudah kembali, itu harus kembali. Jadi ini jangan, kan kemarin langsung kan, saya mendengar ketika pulang ke rumah sudah ada seorang nggak ada masalah, seolah-olah laporan KDRT itu bohong gitu loh. Ya kan, itu kan bahaya dan itu dipertontonkan kepada publik. Nah oleh karena itu menurut saya, karena ini tidak ada jaminan dia melakukan maafnya itu menjadi efek jerak, maka saya setuju dengan usul KPI untuk menghentikan semua tayangan-tayangan baik di televisi, radio, termasuk kontrak-kontrak lain. Bukan pada Ricky saja, termasuk pada Lesti. Karena dia tidak layak keluarga untuk mengumumkan atau mempertontonkan dirinya sebagai keluarga bahagia, padahal dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berarti tidak pantas pemboikotan itu ya Pak? Iya, dengan rasa hormat saya dan tidak mengurangi hak dia untuk mengembangkan bakat minatnya gitu ya. Tapi seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ya, baik itu fisik maupun verbal, dan juga predator-predator kejahatan seksual, itu tidak boleh tayang sama sekali karena itu adalah hukum sosial. Tidak boleh tampil, bisa dibilang di depan publik. Iya, nggak boleh depan publik karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Itulah yang saya katakan kebohongan publik. Ya kan sebenarnya ini klimaksnya Lesti aja melaporkan KDRT. Sebenarnya KDRT sebelumnya sudah terjadi. Itu kan saya katakan bahwa melempar buah biliar itu menurut informasi itu bukan terjadi pada tanggal 28. Ya. Tapi sebelumnya gitu loh. Lalu kemudian kok demi anak, karena anak merindukan bapaknya pelaku kekerasan. Nggak bagus dong. Karena ada persyaratan kalau dia terpenuhi unsurnya melakukan kekerasan, drug abuse gitu kan, gonta-ganti pacar, perselingkuhan dan sebagainya, dia tidak punya hak untuk mengasuh anak itu. Itu undang-undang loh. Dan tidak pantas menjadi seorang ayah ya Bang? Tidak pantas. Dan kalau alasan Lesti itu karena anak membutuhkan bapaknya, membutuhkan bapak pelaku kekerasan, kan nggak mungkin kayak itu kan. Itu yang saya katakan tadi, manipulatif dan eksploitatif. Itu tegas semua saya katakan, karena saya tidak mau urus tentang, tidak ada peduli saya bahwa mereka mau balik lagi atau tidak, tapi anak harus. Karena saya bisa katakanlah menyimpulkan sementara kasus-kasus kekerasan sebelumnya itu pasti didengar anaknya karena masih 8 bulan. Iya. Ya, mungkin di tempat tidur dengar. Itu bisa saja anak menjerit itu sebagai bagian dari protes terhadap kasus kekerasan yang dilakukan. Terus kemudian dia diam, tetapi dia melakukan gerakan-gerakan dan sebagainya, dan bahkan itu bisa meniru seolah-olah itu hal baik aja, melempar gelas lah, mungkin dia pernah lihat dia lempar gelas, ya. Lalu kemudian dia misalnya mendengar makian-makian, dia bisa mempraktikkan gaya-gaya seperti itu. Karena ini kan akan ditiru oleh anak kita itu. Itu loh sebenarnya kepentingan saya demi anaknya. Bukan demi mereka kembali atau dicabutnya, enggak ada urusan saya itu. Itu urusan. Anak ini bisa trauma nggak sih Pak? Pasti trauma, makanya diperlukan terapi juga kepada anak ini, betul-betul enggak dia mengalami kekerasan atau enjoy terhadap kekerasan itu, kita belum tahu ini.
Ya kan? Mereka yang mengatakan demi anak, kan anaknya nggak pernah ditanyain ini. Saya aja nggak punya kesempatan untuk itu, walaupun saya tidak berambisi untuk ketemu karena itu bukan urusan saya. Tetapi saya hanya mengingatkan sebagai lembaga yang peduli dengan anak-anak di Indonesia, jangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga anak menjadi atau anak dikorbankan begitu. Ada pasalnya atau hukumnya sendiri nggak sebagai orang tua yang mendiskriminasi anak? Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kalau unsur eksploitasinya itu terpenuhi, itu merupakan pidana 5 tahun penjara. Ya, itu bukan pendapat Aris Merdeka Sirait atau Komnas Perlindungan Anak, itu perintah undang-undang. Ya, setiap orang yang melakukan kekerasan, setiap orang melakukan eksploitasi, ya, terhadap anaknya, kalau unsurnya, definisinya eksploitasi itu terpenuhi, seperti apa yang dilakukan Lesti misalnya, itu bisa dipidana. Ancamannya 5 tahun. 5 tahun, ya. Itu perintah undang-undang, ya. Bukan saya. Pak, dengan adanya kasus ini Pak, kejadian ini ya Pak, ya, apa yang akan dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak supaya bisa melindungi anak-anak Indonesia ke depannya gitu loh Pak? Apakah mungkinkah dengan ada kejadian ini Komisi Perlindungan Anak akan menggugat juga gitu Pak untuk melanjutkan kasus ini biar jadi efek jerah gitu Pak? Ya, kepentingan kita adalah kampanye publik, ya, bukan mau memenjarakan orang. Peristiwa Lesti, ya, yang saat ini menjadi konsumsi publik, hendaknya ini menjadi pelajaran ke semua perempuan-perempuan di Indonesia atau keluarga-keluarga di Indonesia untuk berani speak up. Karena ketika berani speak up, ya, melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari tindak pidana, saya kira bisa berangsur-angsur turun, ya. Sehingga anak juga tidak menjadi korban. Kalau semakin kurang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka dampaknya akan berkurang juga pada anak itu. Karena seperti apa yang saya katakan pengalaman empirik kita, setiap kali ada kekerasan dalam rumah tangga, anaklah yang menjadi korban. Karena apa? Karena salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga relasi, kekuasaan, ya, antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Ketika istri tidak mampu, ya, melawan kekuasaan dari suaminya sekalipun sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, anaklah yang akan menjadi tameng. Itu prinsipnya mengapa saya sangat salut semula pada Lesti itu, karena selain dia public figure dan semua fansnya ada, kan itu responnya langsung jutaan kan, karena semua mendukung. Tetapi sekarang berbalik yang menyerang dia kan, karena apa? Nggak konsisten terhadap itu. Karena emak-emak yang protes itu mungkin juga adalah mengalami tindakan-tindakan KDRT juga yang kecil-kecilan sekalipun, yang relasi kekuasaannya perempuan tidak mampu melawan kekuasaan suaminya. Itu loh kampanyenya. Bukan persoalan bahwa dia mau dipidana atau tidak, itu bukan bisnis kita gitu. Tapi bagaimana kejadian yang dilaporkan oleh Lesti itu hendaknya menjadi perubahan, membuat gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Itu kepentingan saya. Pak, kalau untuk menerapi anak-anak dari korban dari KDRT itu seperti apa sih Pak? Iya, otomatis kan saya katakan tadi dia dampaknya pada anak. Ketika anak misalnya melihat pertengkaran suami dalam bentuk kekerasan dan sebagainya, ketika anak masih 8 bulan atau di bawah 1 tahun belum bisa berkomunikasi, tetapi dia akan mencontohkan gerak-geriknya dari ayah dan ibunya. Lalu komunikasi kedua dia bisa menangis dan sebagainya sebagai bukti bahwa tidak setuju terhadap kekerasan itu. Kan begitu komunikasi anak yang belum secara verbal bisa berkomunikasi. Tentu berdampak beban psikologisnya, ya. Kalau itu tidak diterapi, maka dia akan menjadi pelaku-pelaku yang sama nantinya pada usia-usia tertentu. Ini Pak. Oke. Terima kasih. Yuk sama-sama. Ya saya kira layak, ya. Fansnya sekarang kecewa, ya. Bukan hanya kalangan emak-emak, tetapi juga keluarga-keluarga muda, bahkan komunitas dari Lesti sendiri itu masalah kecewa. Saya aja kecewa terhadap itu, bahkan saya
menyimpulkan bahwa terjadi manipulatif, eksploitatif dan kebohongan publik. Karena yang dipertontonkan sebelum kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan oleh Lesti, kan ini dipertontonkan sebuah keluarga yang tidak ada kurangnya, begitulah. Yang patut sesungguhnya ditiru oleh keluarga-keluarga muda. Tetapi ada penipuan di situ, ternyata dia menyimpan peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap istrinya, gitu loh. Nah, oleh karena itulah ini keluarga yang menyimpan kebohongan. Dari apa yang dipertontonkan selama ini, memberikan hadiah lah 3 miliar untuk kontrak rumahnya lah. Kemudian saya mendengar memberikan hadiah kapal pesiar dengan puluhan miliar dan sebagainya. Itu kontroversial terhadap kebutuhan dari keluarganya si Lesti, karena bapaknya masih dalam kondisi sakit dan perawatan, membutuhkan biaya. Nah, tetapi itu saya nggak tahu apa itu konten ya, untuk meningkatkan popularitas. Nah, kalau itu yang terjadi, itu kan kebohongan publik namanya. Ini sebenarnya keluarga yang nggak patut ditiru. Nah, kasihan si Lestinya kan, karena dia, ya itu tadi, karena dia bucin, dimanfaatkanlah ketenaran dia yang sekarang ini sedang mendapatkan uang yang banyak, gitu kan. Tetapi dari peristiwa ini, apakah betul bahwa dia punya uang yang banyak? Apakah itu sudah juga dipakai oleh suaminya dan sebagainya? Saya nggak tahu, saya hanya menduga saja. Ya Pak, mungkin kembali lagi ke eksploitasi anak ya. Di situ ada beberapa konten-kontennya dia juga tentang anak-anak dia, tentang anaknya dia gitu kan. Nah, apakah itu juga bisa dibilang eksploitasi anak Pak? Mengingat kan di situ dia mendapatkan ini dari YouTube gitu loh. Ya, kalau itu dimanfaatkan, ya masih anak 8 bulan dan sebagainya, itu saya ingin melihatnya apakah unsur eksploitasinya terpenuhi atau tidak. Jadi kalau memanfaatkan anak yang tidak tahu sebenarnya, hanya diarahkan oleh kamera, diarahkan oleh skenario, itu eksploitasi. Seharusnya dia berkembang sendiri, ya. Apakah dia jalan ke sini disyuting oleh orang dan sebagainya, tapi bukan untuk cuan, tapi untuk memberikan kesempatan anak itu berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu tidak eksploitatif. Tetapi kalau itu sebagai konten, ya diumumkan kepada publik dan sebagainya, itu eksploitasi, memanfaatkan anak yang sesungguhnya anak nggak tahu itu manfaatnya untuk apa. Masih layak nggak sih Pak mereka bisa dibilang influencer? Oh iya, ya bisa begitu, bisa tidak, gitu kan? Karena apa? Ya itu tadi, saya ingin bahwa definisi eksploitasinya di mana, itu harus saya tahu, gitu. Iya kan, mengingat emak-emak kan sekarang sudah mulai ada yang pro dan kontra ya Pak dengan ini gitu. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih itu buat Lesti ya? Mungkin. Ya harus perhatikan, karena dia tidak bisa hidup sendiri kan, tidak bisa hidup hanya mempertontonkan kebohongan. Masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohin, apalagi fansnya yang mencintai Lesti atau suaminya kan. Jangan abaikan itu, karena ketika fansnya itu hilang, maka seluruh karya-karya yang ada, talenta-talenta yang ada itu tidak akan berkembang, dan itu akan justru menghancurkan dirinya sendiri.